Ingat ya Pak belajar keren, Imam Nawawi mengatakan nasso alaihi Syafi'iyu, ini sudah dinas oleh Imam Syafi'i, wattafaqa alaihil ashab, dan sudah disepakati oleh semua ashab Syafi'i. Sebenarnya dua ibarat ini tidak bertentangan, hanya pemahaman si belajar keren ini yang tidak nyampe karena dia hanya hasil copy paste di Google, tidak punya kitabnya. Kalau punya kitabnya silahkan sampean balas konten saya ini, tunjukkan kitabnya kepada saya, baca. Ya, jadi Imam Syafi'i bahkan di dalam kitabnya sendiri Imam Syafi'i tadi itu sudah jelas Imam Syafi'i itu senang jika di kuburan dibacai Al-Quran dan didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di salah satu video saya ada bocil Wahabi yang mengomentari video saya, yang menyatakan bahwa saya juga sama-sama berbohong, katanya sama dengan ustadz mereka yang sering berbohong itu. Yaitu karena saya berbohong tidak menyampaikan bahwa Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i ini menyatakan bahwa pahala bacaan terhadap mayit ini katanya tidak sampai. Bahkan saya disuruh belajar terhadap Endang Jaya Saputra itu, yang dikatakan Ustadz Endang Jaya Saputra, nama channelnya Islam Pencerahan. Pak belajar keren, masa yang benar saja sampean ini? Masa saya disuruh belajar ngaji sama Pak Endang Jaya Saputra itu? Saya dari kecil sudah ngaji Pak belajar keren. Masa saya harus belajar ngaji terhadap orang yang tidak tahu ngaji? Ini ngajinya Ustadz Endang Jaya Saputra itu. Jadi saya harus belajar terhadap orang yang ngajinya seperti itu ya. Ibaratnya seperti ini, dia mengutip perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amalihi salasun. Yaitu satu haji yang yu'adda anhu wa malun yutasaddaqu bihi anhu au yukda wa du'aun. Fa amma ma siwa dzalika min sholatin aw siyamin fa huwa li fa'ilihi dunal mayyiti. Selainnya itu katanya tidak sampai. Ini dalam kitab Al-Um. Baik, sebelum saya menjawab terhadap Pak belajar keren ini yang komentar di channel saya, apakah jenengan sudah punya kitabnya Imam Syafi'i, yaitu kitab Al-Um dan kitabnya Imam Nawawi, baik Rodotul Thalibin, Syarah Muslim, dan kitab Majmu'? Baik, saya akan mulai buka dari kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i pada juz atau jilid 1. Di Al-Um jilid 1 halaman 472. Dua baris dari atas ya. Wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyiti. Saya senang apabila di kuburan itu dibacakan Al-Qur'an. Wa du'iya lil mayyiti, dan didoakan untuk mayit. Wa laisa fi dzalika du'aun muakkatun, dan doa ini tidak muakkad, tidak diwaktui, kapan saja maksudnya itu. Jadi wa laisa fi dzalika du'aun muakkatun. Ini penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um di jilid pertama. Jadi Imam Syafi'i ini senang, suka kalau di kuburan dibacakan surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan didoakan terhadap mayit. Baik, kita buka kitabnya Imam Nawawi sekarang, yaitu kitab Al-Majmu'.
Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang saya cetakan Darul Hadis Mesir, juz 6. Terdapat di halaman 397. Pak belajar keren. Ini Imam Nawawi. Qala ashabuna rahimahumullah. Ashab kami, ashab Syafi'i berkata, semoga Allah merahmati mereka. Wa yustahabbu lis-sa'iri ayyusallima 'alal maqabiri. Disunnahkan terhadap orang yang ziarah kubur untuk mengucapkan salam terhadap penduduk kubur. Wa yad'uwa liman yazuruhu, dan disunnahkan untuk berdoa terhadap orang yang diziarahinya. Wali jami'i ahlil makbarati, dan seluruh penduduk kuburan juga didoain. Wal afdalu ayyakuna salamu wad du'a'u bima sabata fil hadis. Yang lebih afdal, salam dan doa ini hendaknya yang telah ditetapkan di dalam hadis. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara. Disunatkan bagi orang yang berziarah itu untuk membaca Al-Quran ma tayassara, yang gampang-gampang saja, yang mudah-mudah saja bagi dia yang berziarah. Wa yad'u lahum akibaha, setelah membaca Al-Quran di kuburan itu maka disunahkan juga untuk berdoa. Ya wa yad'u lahum akibaha. Nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihil ashabu. Ingat ya Pak belajar keren, Imam Nawawi mengatakan nassa alaihi Syafi'i, ini sudah dinas oleh Imam Syafi'i, wattafaqa alaihil ashab, dan sudah disepakati oleh semua ashab Syafi'i. Jadi disunatkan kalau kita ziarah kubur, pertama-tama kita mengucapkan salam terhadap penduduk kubur. Kemudian berdoa terhadap kuburan yang kita ziarahi dan semua penduduk kubur, yakni semua orang-orang yang dikubur di situ. Yang paling utama yaitu salamnya dan doanya bima sabata fil hadis, yaitu yang sesuai yang ditetapkan oleh hadis, sebagaimana yang telah ada di dalam hadis Rasulullah. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, disunnahkan untuk membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran kemudian disunnahkan untuk berdoa terhadap mayit. Dan ini kata Imam Nawawi sudah dinas oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh seluruh ashab Syafi'i. Apakah Imam Nawawi berbohong mengatasnamakan bahwa Imam Syafi'i telah mengenas seperti ini? Tidak mungkin Imam Nawawi berbohong. Ini tidak sama dengan Ustadz Farhan Abu Huraihan itu dan ustadz-ustadz yang lain itu. Kalau kita hanya baca sepotong-sepotong apa yang dikirim oleh belajar keren ini, maka seakan-akan Imam Syafi'i ini selainnya haji, harta yang disedekahkan, dan doa ini tidak sampai terhadap mayit, seakan-akan. Itu kan pemahaman belajar keren. Tetapi sebenarnya Imam Syafi'i itu malah mensunnahkan membaca Al-Quran di kuburan. Kalau membaca Al-Quran di kuburan ini tidak sampai terhadap mayit, ngapain Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Sebenarnya dua ibarat ini tidak bertentangan. Hanya pemahaman si belajar keren ini yang tidak nyampe karena dia hanya hasil copy paste di Google, tidak punya kitabnya. Kalau punya kitabnya silahkan sampean balas konten saya ini, tunjukkan kitabnya kepada saya, baca. Ya, jadi Imam Syafi'i bahkan di dalam kitabnya sendiri Imam Syafi'i tadi itu sudah jelas Imam Syafi'i itu senang jika di kuburan dibacai Al-Quran dan didoakan. Baik. Sebenarnya bagaimana menurut pendapat Syafi'iyah tentang seakan-akan dua ibarat, dua pendapat Syafi'i di dalam kitab Al-Um ini bertentangan seakan-akan ya. Nah, di dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan wa ma qalahu mim masyhuril madhab,
apa yang dikatakan di masyhurnya mazhab Syafi'i yang katanya thawabul qiraah itu tidak sampai, bacaan Al-Qur'an itu tidak sampai, sebenarnya bagaimana kalau digabungkan? Apakah pertentangan pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i ini bertentangan? Maka komentar Shahibu Fathil Wahhab mengatakan, wa ma qalahu min masyhuril madhab mahmulun ala ma idza quri'a la bihadratil mayyiti, yaitu diarahkan bahwa yang tidak sampai ini ketika seseorang ini membaca Al-Qur'an la bihadratil mayyiti, tidak di sampingnya mayit, yakni tidak di kuburan. La bihadratil mayyiti dibaca di rumahnya, dibaca di masjid, ini tidak sampai, sudah jauh dari mayitnya. Walam yanwi thawaba qiraatihi lahu, pahalanya tidak diniatkan untuk mayit. Aunawa, atau diniatkan, walam yad'u, tetapi tidak didoakan untuk mayit. Nah, ini yang tidak sampai, kata Shahibi Fathil Wahhab. Jadi yang tidak sampai itu ketika seseorang membaca Al-Quran bukan di hadratil mayit, bukan hadir terhadap mayit, tetapi dibaca di jauhnya, dibaca di masjid, dibaca di rumahnya misalnya, sudah jauh, walam yanwi, tidak diniatkan, ya, walam yanwi thawaba qiraatihi, dan pahala bacaannya ini tidak diniatkan untuk disampaikan terhadap mayit. Atau dia memang berniat untuk membaca Al-Quran, diberikan pahalanya terhadap mayit, berniat, walam yad'u, tidak mendoakan setelah membaca. Makanya Imam Syafi'i tadi, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi radhiyallahu an, ini setelah membaca Al-Quran maka disunatkan untuk berdoa. Maka mafhum mukhalafah dari perkataan ini di dalam kitab Fathil Wahhab, mafhum mukhalafahnya adalah membaca Al-Quran pahalanya sampai terhadap mayit apabila dibaca bihadratil mayit. Kalau tidak dibaca bihadratil mayit, ini bisa sampai asalkan dengan niat dan didoakan kepada mayit. Pahalanya disampaikan, didoakan agar disampaikan kepada mayit. Baik, ini di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Sekarang saya akan membahas dari mazhab ulama Anda sendiri, yaitu di dalam kitab